Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema jangan bersungut-sungut karena urusan perut. Lucu ya, orang tuh bisa bersungut-sungut karena urusan perut. Filipi 3 ayat 18 sampai 19, kita baca firman Tuhan sama-sama. Hari ini Impact Community Indonesia mengangkat tema etnik, makanya semuanya berpakaian daerah. Saya pakai batik ya. Oke, jangan bersungut-sungut karena urusan perut. Filipi 3 ayat 18 sampai 19 kita baca sama-sama. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Siapakah orang-orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus? Mereka adalah orang-orang yang menjadikan perut mereka Tuhan mereka, kata firman Tuhan. Hidup mereka dipimpin oleh keserakahan, keinginan hawa nafsu. Dan dikatakan pikiran mereka tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Perut bicara soal kampung tengah ini, bicara soal keinginan, hawa nafsu. Urusan kampung tengah perut kita ini bisa jadi Tuhan ketika kita lapar. Siapa di sini yang kalau lapar marah-marah? Makanan mana nih? Pembantu habis deh ya, kalau belum masak ya, kalau udah lapar ya. Selera makan saja bisa membuat manusia itu sengsara. Percaya? Saya ini baru pulang dari Turki ya, bawa grup. Dan setiap kali kami bawa jemaat Indonesia ke Tanah Suci. Mau Turki, mau Mesir, mau Israel, mau Jordan. Salah satu masalah terbesar adalah makanan. Orang Indonesia itu ternyata nggak suka makanan Timur Tengah. Sayur-sayuran, salad-salad gitu ya. Bumbu-bumbu yang menurut lidah kita orang Indonesia tuh aneh, gado-gado bukan gado-gado ya. Kemudian mereka biasanya, aduh Bu Heni besok-besok masih gini nih makanannya nih gitu nanyanya ya. Setelah 2-3 hari Indomie mulai keluar. Abon, sambal, teri, roa, mulai keluar tuh cadangan-cadangan makanan, kerupuk. Saya bawain keripik tempe, semangat mereka ya. 2-3 hari lah mereka tahan, habis itu mereka mulai bosan. Dalam Bilangan 11 ayat 4-23, kita tidak punya baca waktu untuk semuanya, baca di rumah nanti. Bilangan 11 ayat 4-23. Bangsa Israel tuh bersungut-sungut karena soal makanan. Mereka bosan karena tiap hari mereka cuma makan mana di pagi hari. Tuhan turunkan mana tiap pagi dan mereka kumpulkan. Mana itu seperti ketumbar, biji ketumbar ya, putih-putih. Dikumpulin, mereka tumbuk, mereka masak jadi adonan roti. Mereka mengeluh sama Musa dan mereka mulai minta daging. Maaf, biasanya kalau orang-orang yang suka daging itu marah kalau nggak ada daging ya. Telur saja nggak bisa gantiin daging ya. Dulu saya punya staff ya di Tangan Pengharapan, tinggal di tiap hari mereka makan di rumah kami. Satu kali saya dikasih tahu sama yang masak di rumah, mulai marah-marah mereka, mulai ada yang berani gebrak meja. Saya bilang kenapa gebrak meja? Mereka bilang gini, bosan kami. Tiap hari makan tahu tempe katanya gitu. Padahal enggak gitu. Masa saya sekejam itu? Percaya enggak tiap hari makan tahu tempe di rumah kami? Enggak mungkin lah. Saya sama suami itu kerja, khotbah, dapat PK. PK itulah yang saya kasih makan anak-anak dan staf di rumah. Bayangkan enggak dihargai. Ya. Makan dari hasil persembahan kasih khotbah enggak dihargai, bayangin. Saya bikin menu di asrama dan di kantor. Itu sehari sederhana, sehari mewah bahasanya. Sehari makan sayur sama tempe, tahu, telur, atau jamur goreng, apalah yang berbaunya bukan daging gitu ya. Sehari makan daging,
Segala daging lah kami makan ya kan. Asal nggak kucing dan anjing ya. Semua kami makan. Nah, jadi ketika mereka dapatnya itu nggak daging, marah mereka. Seperti bangsa Israel. Ternyata orang Israel juga suka makan daging. Mereka mulai marah sama Musa. Bilangan 11 ayat 4, kita baca sama-sama. Bilangan 11 ayat 4, sama-sama. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Wow. Kemudian ayat 5, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Ayat 6, tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Lihat. Karena urusan perut mereka bersungut-sungut. Selama perjalanan ziarah itu, peserta mulai bacarita, kata orang Manado. Makan babi tore enak dang. Kata orang Makassar, kita nih sok kangen makan ikan. Di sini ikan tak ada katanya gitu. Kami kemarin sempat ke daerah yang ada lautnya. Jadi ada yang daerah yang tidak ada laut. Ikan gak ada. Ada pun tulangnya banyak. Saya paling takut makan ikan yang tulangnya banyak karena udah pernah ketelek tulang ya. Saya bilang, sabar ya, nanti pulang kita makan babi tore banyak-banyak. Jangan lupa kirim di Jakarta toh gitu. Mereka mulai cerita, pengen makan gado-gado nih katanya gitu. Pengen makan babi rica, bakar-bakar seafood katanya gitu. Di jalan tuh kita mulai ngomong yang halusinasi. Pagi-pagi gini enak makan bami Bu Heni katanya gitu ya. Jadi saya ketemu spaghetti itu rakus banget. Saking kangen, craving for noodles gitu ya. Pengen makan bakmi kita di sana. Tapi apa daya, pop mie pun jadilah gitu ya. Nah, ngelihat grup yang saya bawa berapa kali ini pergi ke Turki, Mesir, Israel, Jordan, saya jadi ngerti cerita ini. Bosan mereka tiap hari makannya itu terus. Modelnya sama. Mana bayangin, mau digoreng, mau direbus, mau di oven, mau di apa, mana isinya. Mulai bosan. Mereka mulai ngomel dan mereka mulai ingat, dulu kita makan ini, itu dan apa di Mesir. Padahal ya, lihat. Bangsa Israel kalau kita baca kisahnya, mengalami penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Mereka disertai dengan tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari. Bisa dapat mana tiap hari aja tuh udah hebat sekali. Mereka haus mau minum, air keluar dari bukit batu. Bayangin, Tuhan itu keren. Air yang pahit aja bisa jadi manis buat mereka. Tuhan menyertai dengan luar biasa. Tapi cuma satu aja urusan perut. Mereka jadi bersungut-sungut. Mereka gak bersyukur. Mereka marah sama Musa. Padahal Tuhan itu telah memerdekakan mereka dari perbudakan di Mesir. Mungkin makannya enak. Buat mereka enak, padahal enggak lah, mana ada makanan budak enak, betul gak? Tapi mereka disiksa, orang Mesir kejam sama mereka. Tuhan membebaskan mereka karena mendengar tangisan orang Israel. Tapi mereka enggak bersyukur. Disertai Tuhan dengan luar biasa, dimerdekakan. Yang ada mereka bersungut-sungut gara-gara urusan perut. Sama seperti kita ini. Kita kadang tuh gak bersyukur, Tuhan tuh sudah membebaskan kita dari Mesir. Apa itu Mesir? Mesir bicara soal kehidupan lama yang penuh dosa. Ingat kehidupan lama yang penuh dosa? Masa dimana kita ini jadi budak hawa nafsu. Kita ini dibelenggu sama namanya dosa dan kita tidak sadar itu. Kita diperbudak sama iblis. Kita jadi budak melakukan dosa ini dan itu. Yang menjijikkan, yang kotor, yang najis. Dan kita pikir itu nikmat. Padahal itu dosa yang menjijikkan. Tuhan
Tuhan sudah membebaskan kita dari belenggu dosa dan hawa nafsu yang memperbudak kita. Berapa tahun? 20, 30, 40, 50, 60, 70 tahun hidupmu diperbudak oleh kebodohan. Dan masih bisa-bisanya kita tidak bersyukur kadang-kadang. Bahwa Yesus karena kemurahannya telah mati buat tebus kita. Dan perjumpaan dengan Kristus mencelikkan mata hati kita. Sehingga kita yang tadinya bodoh dan tidak mengerti. Kita menjadi sadar bahwa kita selama ini salah. Bahwa kita hidup sia-sia. Bahwa kita dibodohi oleh hawa nafsu yang menjijikkan. Pengenalan akan Kristus mencelikkan mata kita. Berapa banyak saudara yang mengalami perjumpaan dengan Kristus? Yang pernah mengalami perjumpaan dengan Kristus? Anda disadarkan bukan? Apa tanda pertama kali yang kita rasakan waktu mengalami perjumpaan dengan Kristus? Tersadar bahwa selama ini kita hidup dalam dosa dan kesia-siaan, betul? Tapi dalam perjalanan mengikut Yesus ketika kita menghadapi tantangan, kita menghadapi cobaan ujian, kita mulai tidak bersyukur, kita mulai mengeluh. Bahkan Filipi 3 ayat 19 bilang tadi, kemuliaan mereka adalah aib mereka. Dengan bangga beberapa orang malah bercerita tentang kebodohannya di masa lalu. Pernah dengar? Oh, dulu saya preman. Ditakuti sama teman-teman. Sebut nama saya, lari mereka semua. Bangga ceritainnya. Kakek dulu preman di sini. Gak ada yang gak kenal kakek, kata gitu. Jadi kesalahan di masa lalu diceritakan dengan bangga. Ada lagi. Dulu saya bandar judi. Nggak ada penjudi di seluruh Indonesia ini yang nggak kenal saya. Takut mereka sama saya, dia bilang gitu. Ya. Dulu waktu saya jadi bandar judi, duit saya banyak sekali. Saya sering keluar negeri. Ceritain Mesir. Kehidupan lama yang penuh dosa. Cerita lagi apa? Wow, dulu saya hebat. Ini cerita saya nih. Pacaran ganti-ganti, bosan ganti. Mau tahu berapa laki-laki yang sudah patah hati? 25 lewat. Bangga. Supaya dibilang gini, cantik kali kau dulu ya. Bunga desa kau. Oh iya. Nggak ada yang nggak pernah macarin gue. Bangga. Jadi piala bergilir, malah bangga aib mereka, kemuliaan mereka. Mau lagi? Cerita sama temennya gini, enakan selingkuh lagi bro. Nikmatnya beda. Ngeri-ngeri sedap. Karena takut ketahuan bini kan. Tapi malah lebih nikmat katanya gitu. Lebih nikmat tuh sama selingkuhan. Daripada sama pasangan sendiri. Bosan kan kalau sama pasangan yang sama terus? Masa tiap hari makan sayur asem? Sekali-kali gantilah kita, ya kan? Kalau sama pasangan sendiri, kurang bergairah, kurang menarik. Tiap hari dia tidur molor, udah kayak B2. Pakai daster, males banget gue liatnya. Rambut digulung-gulung pakai roll, muka dikasih krem sampai hijau semua. Kadang-kadang bini gue ganti bro, kremnya warna hitam kata dia. Lu belum lihat kalau bini gue dandan, alisnya gini bro gitu. Bosan gue liatnya. Kali-kali lah bro, kita makan steak kata gitu. Bangga ceritain masa lalu yang buruk. Ada lagi. Enaknya makan uang besar hasil menipu. Bisa jalan-jalan keluar negeri, pesta-pesta, makan enak terus, beli apa aja. Duit gak ada serinya. Waktu belum kenal Tuhan bro, duit gua banyak. Dia bilang gitu. Kok ikut Tuhan malah jadi susah ya bro, kata dia gitu. Serius, ini orang ngomong sama kami. Dulu waktu saya belum kenal Tuhan, banyak duit saya kok, kata gitu. Mau bikin apa aja bisa, mau beli apa aja bisa. Tapi kenapa ya kok Jojo? Waktu saya kenal Tuhan, habis saya kok. Harta saya hilang, dia bilang. Kerjaan saya nggak jalan. Kok ikut Tuhan malah jadi susah ya kok, dia bilang gitu. Karena harus jujur, harus berintegritas. Harus kerja keras, gak boleh nipu, gak boleh kerja yang gak benar. Kapan kayanya kok, katanya gitu. Ada lagi orang yang anak-anak muda.
cerita gini. Waktu belum kenal Yesus, enak bro. Pacaran mau ngapain aja, gak masalah. Rese ikut Tuhan, mesti jaga kekudusan. Kaku banget masa pacaran cuma pegangan tangan. Banyak orang yang seneng ngomongin Mesir mereka. Mengeluh ikut Tuhan kok gini, mengeluh ikut Tuhan kok gitu. Mereka gak sadar bahwa apa yang Yesus lakukan memerdekakan mereka dari kebinasaan, menyelamatkan mereka dari maut, mengeluarkan mereka dari kesia-siaan, mencelikkan mata hati mereka sehingga mereka sadar mereka hidup dalam kebodohan. Anak-anak muda yang hidupnya sia-sia, waktu mereka ketemu dengan Tuhan, mereka sadar mereka hidup dalam dosa, tidak usah dimarahin orang tuanya. Mereka langsung mulai berpikir saya harus berguna. Mereka langsung menyala-nyala melayani Tuhan. Hobinya pergi ke gereja, pacaran jaga kekudusan. Saya pernah menyaksikan anak muda yang benar-benar jaga kekudusan sampai pernikahan. Terharunya luar biasa. Makanya kalau anak muda pergi pacaran, jangan pakai baju seksi-seksi. Jangan menggodai. Saya percaya harusnya bangsa Israel itu bukan fokus urusan perut. Tapi mereka lihat ke depan. Ada janji Tuhan buat mereka. Bahwa mereka akan diberi tanah perjanjian yang limpah dengan apa? Susu dan madu, apalagi daging banyak. Tapi susah dulu. Ada prosesnya. Ada pepatah Indonesia bilang, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Ikut Tuhan tuh kayak gitu. Bayar harga dulu. Jangan cuma nahan perut, lapar sedikit, bosan sedikit, ngomel, tidak bersyukur. Malah menyembah berhala. Marah sama Musa. Padahal mereka akan segera masuk tanah perjanjian. Yang limpah dengan susu, madu, daging, semua yang mereka mau. Bisa melihat kebodohan ini? Mereka tidak sadar bahwa soal makanan itu perkara yang sangat kecil. Yang Tuhan tidak mungkin tidak pikirin buat kita. Saya kasih tahu. Tuhan tahu tidak kita butuh makan? Tuhan tahu tidak kita butuh makan? Saya kasih tahu. Jangan pernah meragukan Tuhan cuma gara-gara urusan perut. Makanan itu berkat terkecil yang kita perlu khawatir. Sampai Yesus bilang apa? Lihat burung-burung pipit di udara. Dipelihara oleh Bapamu di sorga. Kita jauh lebih berharga. Makanya saya paling marah kalau orang berantem atau marah cuma urusan makanan. Mana tadi nasi gorengnya? Saya belum makan kok udah habis. Berantem, marah. Ngapain? Beli lagi. Pesan lagi. Jangan pernah ribut cuma urusan perut. Amen. Tidak layak kita marah cuma urusan perut. Apa sebenarnya yang Tuhan mau ajar kita tentang perut? Karena fokus kita kepada perkara-perkara duniawi. Keinginan hawa nafsu kita. Itu yang sering bikin kita bersungut-sungut. Kita mau ini, tidak dapat. Kita mau itu, belum dapat. Kita mulai mengeluh. Enak ya jadi dia ya. Bisa punya apa aja. Enak ya jadi dia ya. Mau kemana nggak mikir. Mau beli apa bisa. Kita mulai bandingin hidup kita sama orang lain. Ketika kita mulai membandingkan hidup kita dengan orang lain, sebenarnya akarnya ini. Kita tidak puas, kita tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan lakukan buat kita. Lalu kita bandingkan hidup kita dengan orang lain dan kita mulai bersungut-sungut. Saya sama suami mulai dari minus, tidak punya apa-apa. Kami nikah, saya kerja, suami kerja. Sampai bisa punya. Kami berdua sama-sama terus. Saya masih ingat suami saya waktu merintis bisnis kurir di Australia. Saya lagi hamil. Waktu awal-awal itu saya bantuin Jojo kerja.
Saya jual kafe saya karena saya hamil. Lalu saya mulai ikut Jojo kerja. Sampai orang lihat kok perempuan hamil bantu dorong-dorong troli. Saya kasih tahu, di masa itu susah sekali. Kami kerja keras karena harus bayar cicilan rumah. Kami makan sederhana. Saya ingat makanannya membosankan. Tiap pagi cuma makan roti, pakai selai, pakai meses. Tiap siang kita beli sandwich bagi 2. Malam, tiap Selasa malam saya makan pizza $5. Beli 1 box bagi 2. Sore-sore mau makan malam, kami cari food court yang udah sale karena mau tutup. Kan di Australia jam 5 udah tutup semua. Sushi jadi $2, $1. Nasi di Chinese food restoran di 1 box $5. Kami makan 1 bagi 2. Hidup sederhana, tapi kami tidak pernah mengeluh. Kami bahagia. Kami nikmati proses itu. Saya kasih tahu, masa-masa susah itu ada bahagianya. Makanya waktu kita diberkati Tuhan dengan luar biasa dalam keuangan, kadang-kadang kita kangen makan makanan waktu kita susah. Yang ngerti katakan amin. Saya ingat kemesraan kami ketika kami susah sekali. Berdua selalu sama-sama, nangis sama-sama. Kalau doa berdua pegang tangan erat-erat karena pergumulan begitu berat. Ada kedekatan yang lebih besar dibandingkan ketika kita punya segalanya, saya kasih tahu. Nikmati proses hidup, jangan ngeluh. Suatu hari nanti, kamu akan kangen masa-masa ini. Kangen di mana kamu lihat penyertaan Tuhan yang ajaib. Saya pernah cerita di salah satu khotbah saya di YouTube. Bagaimana Tuhan suruh saya menabur $50, 1 lembar uang yang saya peroleh dengan susah payah hari itu untuk jualan di gereja. Untuk saya bisa hidup seminggu. Tuhan suruh saya tabur dan ketika saya tabur dan Tuhan berkati saya dengan $100. Lewat seseorang yang kasih saya amplop dengan tulisan From Jesus to Henny. Saya kasih tahu, dapat uang $100 tuh kayak bahagia banget. Padahal cuma $100. Coba hari gini di mana kita punya lebih dari $100, dikasih $100 tuh biasa. Ada kenikmatan di masa susah. Jangan bersungut-sungut. Nikmati prosesmu. Yang mau katakan amin. Apa yang kita harus lakukan supaya kita tidak bersungut-sungut karena urusan perut? 2 hal. Yang pertama, fokus kepada janji Tuhan. 2 Petrus 1 kita sama-sama baca. Ayat yang ketiga. 2 Petrus 1. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ini yang saya sebut kelahiran baru. Bahwa kuasa ilahi Tuhan dianugerahkan sehingga kita ngerti cara hidup yang lebih baik setelah kita bertobat. Ayat keempat, baca sama-sama. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Lihat, bagaimana kita bisa luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan kita adalah dengan berpegang kepada janji-janji berharga. Lihat, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima janji bahwa di dalam Dia ada hidup kekal. Bahwa dengan menukarkan Mesir kehidupan kita yang penuh dosa di masa yang lalu, kita menerima Dia dan diberikan anugerah untuk hidup saleh. Dengar baik, kenapa kita mau hidup benar? Karena kita percaya satu hari nanti kita akan bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan kekal. Katakan amin. Kalau kita tidak fokus akan janji Tuhan, kita akan mulai gini. Bosan jomblo terus. Mending nakal-nakal dikit. Yang nakal malah laku, yang baik malah susah. Selalu bilang ini. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Amen.
menjadikanku lebih dari pemenang. Pegang janji Tuhan. Percayalah bahwa hidup kita dalam kekudusan, dalam kebenaran, kita setia lakukan firman, kita dagang jujur, kita tidak nipu, kita tidak jahat sama orang, kita berbuat baik, kita hidup dalam kasih, kita mengampuni. Karena satu janji besar yang kita terima, barang siapa setia sampai akhir, mereka akan duduk bersama dengan Bapa di surga, memerintah bersama Dia selamanya. Katakan amin. Kita akan masuk dalam kerajaan kekal. Bahwa di dalam Yesus ada jalan, kebenaran, dan hidup. Yang mau katakan amin. Yang kedua, bagaimana supaya kita terus kuat, tidak bersungut-sungut. Be driven by eternity. Saya kasih tahu. Kalau fokus kita cuma sama perkara-perkara di dunia, hanya perkara duniawi, kita nggak akan pernah memikirkan perkara-perkara ilahi. Karena itu kita harus dipimpin oleh kekekalan. Filipi 3 ayat 20, baca sama-sama. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Lihat, kita ini warga kerajaan sorga. Kita ini bagiannya sorga. Jangan fokus hanya kepada perkara-perkara dunia. Selalu sadari bahwa hidup ini sementara. Apapun yang engkau perjuangkan di bumi, segala harta duniawi, tidak ada yang kamu bisa bawa mati. Semua ini sementara. Bahkan kata pengkhotbah, semuanya sia-sia. Yesus saja mengajarkan banyak hal tentang kekekalan. Secara cepat 3 ayat, Matius 6:19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Lihat, Yesus mengarahkan kita jangan serakah dengan harta dunia. Ingat kamu tidak bawa mati itu semua. Mari kumpulkan harta bagimu di sorga. Lukas 12 ayat 33. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak dirusakkan ngengat. Sekali lagi Yesus bilang soal harta di sorga. Yohanes 14 ayat 2. Lihat sama-sama. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yang mau disediakan tempat sama Yesus, lambaikan tanganmu. Yes. Lihat bagaimana Yesus berusaha mengingatkan kita untuk jangan memikirkan terus hal-hal duniawi. Jangan hanya terus mengumpulkan harta di bumi. Coba lihat apa sih yang manusia cari, apa sih yang manusia kejar. Selalu perkara duniawi, selalu harta di dunia. Tapi Tuhan mengingatkan kita, Yesus ingin ingatkan kita. Hey, ada sorga buat kita. Ada sorga kekekalan menanti kita. Mari kumpulkan harta di sorga. Bagaimana cara kumpulkan harta di sorga? Saya kasih tahu. Apa yang Anda ambil untuk dirimu sendiri, hanya Anda bisa nikmati selama di dunia ini. Tapi apa yang Anda tabur buat orang-orang di sekitarmu dalam hidupmu ini, itu yang akan mengikuti Anda sampai ke sorga nanti. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita fokus hanya kepada kehidupan di bumi, kita hanya akan berjuang untuk perkara-perkara duniawi. Hati-hati dengan keinginan hawa nafsumu. Karena 1 Timotius 6 ayat 9 berkata, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sadarkan dirimu, hei jangan serakah. Hidup di dunia sementara. Kalau kita sadar betapa singkatnya hidup kita yang fana ini,
dan bahwa ada kehidupan kekal yang menanti kita di sorga nanti. Saya percaya kita hidup akan dipimpin oleh perkara-perkara ilahi. Kita akan selalu memikirkan kekekalan, apa yang suatu hari akan kita bawa nanti. Markus 8 ayat 36 bilang, Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Buat apa kita punya semuanya tapi akhirnya kita tidak bisa bawa apa-apa ke sorga? Coba bertanya sama orang yang hampir mati. Dokter vonis, hidupmu tidak lama lagi. Tanya sama dia, masih kepikiran gak perkara-perkara duniawi? Saya yakin orang yang ngerti hidupnya cuma sebentar. Makanan udah gak penting. Harta udah gak berguna. Kedudukan apalagi. Pada akhirnya semua jadi sia-sia. Istri yang cantik, suami yang gagah. Kita mati dia kawin lagi. Saya mau tutup Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jangan hanya fokus mengejar harta duniawi dan keinginan diri sendiri. Tapi pikirkan perkara-perkara ilahi. Saya kasih contoh ya, perkara apa yang harus kita pikirkan, perkara di atas. Tuhan, apa yang jadi kehendak-Mu bagi hidup saya? Pernah gak mikirin gitu? Saya sering. Saya kalau diam saya selalu tanya Tuhan. Tuhan, apa yang Kau mau aku lakukan? Apa yang Tuhan mau saya buat? Bagaimana supaya hidup saya berkenan sama Tuhan? Saya selalu nanya Tuhan, Tuhan berkenan gak ya sama saya? Yang saya buat ini Tuhan berkenan gak? Tuhan, tahun depan Tuhan mau saya buat apa? Apa sih yang saya bisa lakukan lagi supaya saya bisa bawa banyak jiwa kepada Tuhan? Saya terharu waktu kemarin saya ke Turki, ada salah satu peserta cerita sama saya. Ci, khotbah-khotbah Cici itu membuat banyak teman-teman kami yang mau cerai gak jadi cerai katanya. Saya terharu. Saya gak tahu khotbah yang mana. Tapi saya bersyukur Roh Kudus bekerja dan firman-Nya hidup dalam hidup kita. Amen. Saya terus doa Tuhan tolong saya supaya saya tuh bisa sampaikan firman Tuhan yang mengubahkan hidup orang. Yang membawa orang kembali kepada Tuhan dan jalan kebenaran. Pernah gak mikir gimana ya supaya hidup saya ini bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitar saya? Coba jangan melulu saya. Pikirin gimana ya saya bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitar saya. Gimana ya supaya saya bisa jadi berkat buat perusahaan di mana saya kerja. Bosmu dimenangkan gak buat Tuhan? Cerita gak tentang perbuatan Tuhan dalam hidupmu? Tahukah iblis itu dikalahkannya sama 2. Darah anak domba dan kesaksian kita. Kalau Anda pernah ngalami dipulihkan Tuhan, pernah ngalami mujizat disembuhkan Tuhan, jangan tidak bersaksi. Karena itulah yang mempermuliakan Tuhan. Dan itulah yang akan membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Pengalaman nyata kita bersama Tuhan. Amen. Pikirkan gimana ya supaya saya ini bisa jadi berkat buat orang-orang di kota saya, di bangsa saya. Gimana caranya supaya bisnis saya ini bisa nolong hidup orang banyak. Gimana supaya hidup saya ini bisa berguna. Itu loh yang kita pikirin. Jangan melulu gimana gue tambah kaya, gimana gue kawin tahun depan. Saya terus. Coba pikirkan perkara yang di atas. Ingat orang yang hidup sebagai seteru salib adalah Tuhan mereka, adalah perut mereka. Hidup mereka dipimpin oleh keserakahan, keinginan hawa nafsu. Pikiran mereka tertuju hanya kepada perkara-perkara duniawi. Mari jangan hidup dipimpin perut. Jangan hanya fokus kepada perkara-perkara duniawi, tapi pikirkanlah perkara-perkara ilahi.